Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak semua, Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik-baik ya. Sebentar saya share screen dulu nih. Up. Iya. Type. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Kitab pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab yang disusun oleh Dr. Fi Abdurrahim. Semoga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran, pemahaman agar kita mudah untuk memahami apa yang akan kita pelajari pagi hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa isim isyarah, yaitu kata tunjuk ya. Isim isyarah itu kata tunjuk. Ada kata tunjuk hadza, kemudian ada kata tunjuk dzalika. Ya, hadza untuk yang dekat, dzalika untuk yang jauh. Kemudian kita juga sudah belajar tentang alif lam. Alif lam ma'rifah. Alif lam yang menunjukkan bahwa satu isim atau satu benda itu merupakan isim ma'rifah. Isim yang definitif. Isim yang sudah diketahui maksudnya. Ya, kata yang sudah diketahui maksudnya. Ya. Misalnya kitabun itu belum definitif karena artinya adalah buku. Tapi al-kitabu sudah ditambahi alif lam ma'rifah itu definitif, sudah diketahui buku yang mana itu yang dimaksud itu. Ya, jadi alif lam itu berfungsi untuk memakrifahkan ya, mendefinitifkan satu isim. Kemudian kita juga sudah belajar tentang mubtada dan khobar ya. Mubtada kata utama dan khobar keterangannya. Ya. Contohnya al-maktabu maksurun, al-mudarrisu jadidun, ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa alif lam ma'rifah itu ada dua jenis. Ada yang alif lam qamariyah dan ada yang alif lam syamsiyah. Qamariyah adalah alif lam yang lamnya dibaca. Contohnya al-kitabu. Sedangkan syamsiyah, alif lam syamsiyah adalah alif lam yang lamnya tidak dibaca. Contohnya at-talibu, ya, ad-dukanu, dan seterusnya. Nah, terakhir pelajaran kita adalah tentang huruf jar. Kita belajar tentang huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang menunjukkan lokasi, menunjukkan tempat. Ya, kita belajar ada beberapa huruf jar, tapi baru dua yang kemarin kita pelajari, yaitu fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Ya, fi dan ala. Setiap ada satu kata yang diawali oleh huruf jar, maka kata tersebut harokat akhirnya harus kasrah. Nah, ini agak pemelihat ini ya. Setiap satu kata yang diawali oleh huruf jar, maka kata yang diawali oleh huruf jar itu harokat akhirnya harus kasrah. Contoh al-baitu. Ditambah huruf jar fi menjadi fil baiti. Al-maktabu. Ditambah huruf jar ala menjadi alal maktabi. Dan seterusnya. Baik, terakhir kita ada PR ini ya. Ada dua PR, tapi saya ingin kita review PR yang bagian 2 saja.
Saya mohon ada dua orang yang bersedia untuk membahas PR yang kita pelajari kemarin. Ya. Silakan siapa ya? Pak Asrul, Muhammad Asrul dan Pak Yutoto. Pak Yutoto siap? Siap, Ustaz. Nah, Pak Asrul dan Pak Yutoto. Pak Asrul yang bertanya, Pak Yutoto yang menjawab. Silakan Pak Asrul bertanya nomor 1. Baik, Ustaz. Ainal kitabu. Ainal kitabu? Pak Yutoto silakan jawab. Pak Yutoto. Ya, Ustaz. Ya. Nomor 1 jawabannya apa? Ainal kitabu? Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Sekarang gantian. Pak Yutoto yang bertanya nomor 2. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Pak Asrul silakan. Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi. Masya Allah. Nomor 3 gantian. Sekarang Pak Asrul yang bertanya ya. Silakan. Ini Aina sa'atu. bisa dipindahin ini. Sebentar. Ya, nomor 3. Silakan. Aina sa'atu? Tadi yang bertanya Pak Asrul ya. Yang menjawab Mas Yutoto sekarang. As-sa'atu 'alas sariri. As-sa'atu 'alas sariri. Nah, atau boleh juga diganti dengan kata ganti hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri. Nomor 4, silakan Pak Yutoto yang bertanya. Aina Yasirun? Aina Yasirun? Silakan dijawab, Pak. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Masya Allah. Atau boleh juga namanya disebut Yasirun fil hammami. Silakan berikutnya gantian. Aina Aminatu. Aina Aminatu? Silakan. Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Ya, dia di dalam kamar. Berikutnya silakan gantian. Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. Silakan jawabannya. Naam, hiya fil ghurfati. Naam, hiya fil ghurfati. Hanya pendek ya Pak ya. Naam, hiya fil ghurfati. Berikutnya. Yasiru fil matbuhi. Matbakhi. Yasirun. Nah, ini juga banyak yang keliru kemarin. Yasirun. Ya, nama Yasir pakai tanwin belakangnya ya. Yasirun fil matbakhi. Diulang Pak. Yasirun fil matbahi. Nah, silakan jawabannya. La huwa fil hammami. La huwa fil hammami. Masya Allah, mumtaz. Atau boleh juga dijawab na'am, nggak ada masalah. Ini kan jawabannya bebas ya. Na'am huwa fil matbahi. Boleh juga seperti itu. Nomor 8, silakan. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Silakan jawabannya. Hiya Aminatu. Hiya Aminatu. Masya Allah, mumtaz. Man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar? Jawabannya hiya Aminah. Dia adalah Aminah. Atau boleh juga kita menjawab man fil ghurfati, maka jawabannya Aminatu fil ghurfati. Aminah ada di dalam kamar. Nomor 9. Silakan. Wa man fil hammami. Wa man fil hammami. Silakan jawabannya. Yasirun fil hammami. Yasirun fil hammami. Masya Allah. Mumtaz. Berikutnya. Madza 'alal maktabi. Madza 'alal maktabi? Jawabannya. Huwa kitabun. Huwa kitabun. Boleh seperti itu. Madza 'alal maktabi? Jawabannya huwa kitabun. Atau boleh juga kita jawab 'alal maktabi kitabun. Atau kitabun 'alal maktabi. Boleh juga seperti itu. Ya. Madza 'alal maktabi?
'alal maktabi kitabun atau kitabun 'alal maktabi, atau boleh seperti tadi huwa al-kitabu. Nomor 11. Madza 'alas sariri? Madza 'alas sariri? Silakan. As-sa'atu 'alas sariri. As-sa'atu 'alas sariri. Masya Allah. Mumtaz. Terima kasih Pak Asrul dan Pak Yutoto. Kita off mic lagi. Nah, tadi kita sudah membahas PR kita, ya. Sekarang kita masuk bagian 2, ya, bagian 2. Ini kemarin sebetulnya sudah ya, tapi kita baca lagi sama-sama. Kita perhatikan bahwa setiap kata, setiap isim apabila diawali oleh huruf jar, maka kata tersebut harus kasrah. Saya beri contoh, al-madrasatu ketemu huruf jar fi menjadi fil madrasati. Ya. Kemudian kita baca seterusnya. Silakan di on mic seluruhnya. Mikrofonnya dinyalakan. Kita baca sama-sama mulai dari al-madrasatu. Kita baca sama-sama. Al-madrasatu. Silakan. Al-madrasatu. Berikutnya. Fil madrasati. Berikutnya. Fil baiti. Mumtaz. Ayo semangat Pak. Ini pagi-pagi. Berikutnya. Al-baitu. Berikutnya. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Ya, ulang. Al-ghurfatu. Berikutnya. Berikutnya. Al-hammamu. Ya, belum ada huruf jarnya ya. Al-hammamu. Berikutnya fil matbahi. Fil matbahi. Ya. Berikutnya. Nastamir lanjut. Al-maktabu. Bukan al-kitabu ya. Al-maktabu. Kita ulang sama-sama. Al-maktabu. Berikutnya. Alal maktabi. Berikutnya. Alal kursiyi. Berikutnya. As-sarir. Berikutnya. Alal kitabi. Nah, berikutnya. Fil masjidi. Masya Allah, mumtaz. Silakan off mic dulu. Jadi setiap isim, setiap kata benda apabila diawali oleh huruf jar, ya kita baru belajar 2 huruf jarnya, yaitu fi dan ala, maka isim tersebut harus kasroh, atau disebut juga dia isim majrur, isim yang dijarkan sehingga dia kasroh. Ya, demikian ya. Ini jangan sampai keliru ini, ya. Karena banyak sekali dalam Al-Quran itu huruf jar itu. Jadi dibaca kasroh setelah huruf jar. Baik. Ada latihan berikutnya. Saya akan tunjuk satu-satu ya untuk membaca dan kemudian menerjemahkan. Membaca dan kemudian menerjemahkan. Ya. Saya beri contoh nomor 1 ini. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Siswa, ya seorang siswa fil jami'ati. Ada di universitas. Ya, seorang siswa ada di universitas. Nomor 2, silakan. Saya minta Pak Arya Sakti, silakan. Siap? Pak Arya? Ya, siap Ustaz. Nah, nomor 2, silakan Pak. Dicoba dibaca Pak. Ar-rijalu fil masjidi. Ar-rajulu, bukan ar-rijal ya. Diulang. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Masya Allah. Mumtaz. Apa artinya Pak? Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki dewasa di dalam masjid.
Naam, laki-laki dewasa itu di dalam masjid. Nah, ini sering ada yang keliru ya, membaca ar-rajul dibaca ar-rijal. Ini sering sekali, bukan Pak Arya aja ini banyak orang. Soalnya biasa nama orang kan banyak. Betul, karena biasa nama orang. Dan memang orang Indonesia itu sering familiar dengan kata yang berbentuk jamak. Jamak itu artinya plural daripada kata mufradnya. Misalnya kata ar-rijal tadi, itu bentuk jamak dari ar-rajul. Kemudian an-nisa, Anissa itu perempuan, tapi itu bentuk jamak. Kalau mufradnya imro'ah. Atau malaikat. Malaikat itu bentuk jamak, ya. Banyak itu. Kalau satunya disebutnya malak, ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali contoh di mana kita familiar dengan bentuk jamak tapi tidak familiar dalam bentuk mufradnya. Jadi tadi ar-rajulu fil masjid. Nah, terima kasih Pak Arya. Kita lanjut berikutnya Pak Unang. Silakan Pak Unang nomor 3. Nah. Aina tajiru? Nah, betul. Huwa fid dakani. Huwa fid dukani. Diulang Pak. Huwa fid dukani. Nah, Masya Allah. Ahsanta. Aina tajiru huwa fid dukani. Apa artinya Pak? Di mana pedagang itu? Naam. Dia ada di toko. Naam, mumtaz. Di mana pedagang itu? Dia ada di dalam toko. Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih Pak Unang. Berikutnya Pak Gagan. Pak Gagan, Surya Negara. Siap? Naam, silakan Pak. Nomor 4. Al-qalamu alal maktibi. Al-qalamu alal maktabi. Naam, diulang Pak. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Apa artinya Pak? Kira-kira Pak. Pulpen itu ada di atas maktab. Maktab itu meja atau kantor ya Ustaz? meja. Kalau di sini konteksnya tentu saja meja ya. Al-qalamu 'alal maktabi, pulpen ada di atas meja ya. Memang maktab itu bisa artinya dua, bisa kantor, bisa meja, tapi kita lihat konteks kalimatnya. Kalau ini tepatnya tentu saja diterjemahkan meja. Nah, terima kasih Pak Gagan, ahsanta. Berikutnya Bu Suharti. Bu Suharti nomor 5, silakan. Aina Jainabu. Nah. Hiya fil ghurfati. Nah, Masya Allah, ahsanti. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Apa artinya, Bu? Di mana Zainab? Di mana Zainab? Dia ada di dalam kamar. Dia ada di dalam kamar. Masya Allah, mumtaz. Terima kasih, Bu Suharti. Berikutnya Pak Taufik Surya Herlambang. Silakan Pak Taufik, siap. Nah, nomor 6. Nomor 6. Nah, ainal wara. Ainal waraku. Nah. Huwa alal maktabi. Nah, apa artinya, Pak? Di mana kertas itu? Betul. Itu ada di meja. Nah, dia ada di atas meja. Masya Allah, ahsanta. Mumtaz. Terima kasih Pak Taufik. Berikutnya Pak Herianto. Pak Herianto. Betul ya, Pak Herianto. Silakan nomor berikutnya nomor 7. Nomor 7. Silakan. Ainal mudarrisu. Ainal mudarrisu. Diulang, Pak. Ainal mudarrisu. Betul. Huwa fil fasli. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Mumtaz. Silakan Pak diartikan. Di mana guru? Betul. Dia di belum tahu Ustaz ini. Fasli. Al-fasli artinya kelas. Dia kelas. Di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz. Ainal mudarrisu, di mana guru? Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Herianto. Berikutnya Pak Berlin. Pak Berlin. Hadir. Siap, nomor 8, silakan Pak. Aina yasirun? Naam. Huwa fil mirhadi.
Aina Yasirun huwa fil mirhadi. Ahsanta. Ma ma'nahu, apa artinya? Di mana Yasir? Di mana Yasir? Naam. Dia di dalam mirhadi. Mirhadi apa itu? Belum tahu Ustaz apa ya? Ini sudah ini pelajaran sebelumnya. Huwa fil mirhadi, dia di dalam toilet, ya, dalam toilet. Ya, WC ya. Masya. Dia di dalam toilet. Baik, terima kasih Pak Berlin. Berikutnya yang belum, Pak Nurholis, siap? Nah, insyaallah. Pak Nurholis, silakan nomor 9. 9. Asy-syamsu wal qamaru fis sama. AIU. Fis sama. Fis sama apa, Pak? Fis sama A, fis sama I. Iya. Fis samai. Fis samai, betul. Diulang lagi, Pak, diulang, Pak. Asy-syamsu. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Masya Allah, mumtaz. Apa artinya, Pak? Matahari dan bulan di atas langit. Nah, matahari dan bulan di langit, ya, di langit, ya. Masya Allah, mumtaz. Terima kasih Pak Nurholis. Berikutnya nomor 10. Bu Sulistiani. Siap, Bu? Iya Pak Ustadz, maaf baru join. Siap. Silakan. Nomor 10, Bu. Man fil fasli. Man fil fasli. Nah, apa artinya? Siapa di lupa. Al-fasli, kelas. Kelas. Ya, Nah. siapa di kelas? Siapa di dalam kelas? Nah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sulistiani. Sama-sama Pak. Sudah menjawab. Berikutnya kita lihat tamrin berikutnya, ya. Off mic dulu. Saya akan baca. Ini di latihan berikutnya kita diperkenalkan akan nama-nama manusia, nama-nama orang. Nama-nama orang yang lazim digunakan di dalam bahasa Arab. Ya. Sebelah kanan ini nama laki-laki, sebelah kiri ini nama perempuan. Ya. Mohon diperhatikan cara membacanya. Ya, kalau ada mim, ha, mim, dal seperti ini, maka membacanya adalah Muhammadun, bukan Mihimmidin atau bukan Muhammidin. Ya. Jadi kalau hurufnya seperti ini, maka bacanya adalah Muhammadun. Ya, jadi ini kunci membaca huruf, membaca tulisan Arab gundul itu kuncinya di situ. Kuncinya adalah di pembiasaan, di pengenalan. Kita kenal ini huruf mim, ha, mim, dal, maka dibacanya adalah Muhammad. Ya. Jadi tolong diperhatikan cara membacanya. Nah, saya akan tunjukkan dulu cara membacanya, ya. Nanti setelah itu kita akan baca sama-sama. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ya. Kita on mic sekarang sama-sama. Kita baca sama-sama, silakan. Mikrofonnya dinyalakan. Perhatikan. Istami'u tsumma karriru. Dengarkan, kemudian ikuti. Muhammadun. Silakan. Muhammadun. Ulang. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. 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 Berikutnya Hamidun. 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 Berikutnya Yasirun. 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 Ammarun. 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 Sa'idun. 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 Aliyun. Aliyun. Abbasun. 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 Abbasun.
Masya Allah. Mumtaz, ahsantum. Silakan di off mic dulu. Saya ingin jelaskan ini ada nama yang sering sekali salah membacanya. Ini yaitu nama Ammar. Ini sering kalau tidak ada harokatnya ya, tidak ada harokatnya, ini kan masih ada harokatnya ya. Kalau tidak ada harokatnya, sering orang membacanya Umar. Ya. Padahal ini adalah Ammar. Nah, apa bedanya tulisan Ammar dan Umar? Kalau Umar, dia tidak pakai alif. Tidak pakai alif. Ya, jadi kalau ada ain, mim, ro saja tanpa alif, maka kita bacanya Umar. Umar. Tapi kalau ada alifnya, dibacanya Ammar. Ya. Jadi, tolong diperhatikan ini. Ini Ammar karena ada alifnya. Kalau Umar itu tidak ada alifnya. Kemudian juga kata nama Sa'idun. Perhatikan di sini ini Sa'idun. Ya, dibacanya Sa'idun. Kalau tidak ada harokatnya, sering ada yang keliru membacanya Sa'ad. Sa'ad. Memang ada nama orang Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kalau Sa'ad itu tidak ada ya-nya. Jadi kalau tidak ada ya-nya, kita baca Sa'ad. Ya. Jadi sekali lagi ya. Ini Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Sekarang nama-nama perempuan. Perhatikan. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu. Perhatikan ya, ini yang pertama A, yang kedua hamzah biasa. Jadi jangan ai, tapi ai, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu. Ya. Silakan di on mic kita baca sama-sama. Istami'u thumma karriru. Dengarkan kemudian ikuti. Aminatu. Silakan. Aminatu. Ulang. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryam. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Safiyatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Sebentar. Maaf, ada gangguan. Kita ulang Pak ya. Nama-nama perempuan. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Safiyatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Masya Allah. Silakan di off mic terlebih dahulu. Saya ingin jelaskan. Jadi yang sebelah kiri tadi adalah nama-nama perempuan. Ya. Dari pembacaannya kita bisa bedakan bahwa nama perempuan, ya nama-nama perempuan itu tidak boleh tanwin, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh Aminatun, tidak boleh Zainabun, tidak boleh Fatimatun. Tapi dia tanpa tanwin, tanpa Aminatu, Zainabu, Fatimatu dan seterusnya. Ya. Ya. Tanpa tanwin. Kemudian yang kedua, nama perempuan itu ada yang pakai tak marbutoh, ada juga yang tidak memakai tak marbutoh. Ya, contohnya tadi Aminatu dia pakai tak marbutoh,
kemudian Zainab, Maryam, dia tidak pakai ta marbutah. Ya, jadi ini perbedaan antara nama laki-laki dan nama perempuan. Ya, mudah-mudahan difahami. Nah, sekarang kita latihan. Ya, kita latihan. Silakan. Nanti saya tunjuk satu-satu. Pak Ustadz, Ya, ada pertanyaan. nanya Pak Ustadz. Silakan. Kalau tadi kan Muhammad Pak Ustadz ya. Ya. Kalau Mahmud kayak apa tulisannya Pak Ustadz? Masya Allah. Mahmud, mim, ha, mim, waw, dal. Mahmudun. Jadi ada waw sesudah mim. Ya. Itu Mahmudun. Nah. Muhammad, Mahmud. Baik. Kita lanjut, kita latihan. Saya minta nanti yang ditunjuk membaca 2 nama. Ya, 2 nama. Silakan. Yang belum ya. Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar. Pak Iskandar siap? Nah, silakan Pak. Hamidun. Kemudian? Zainabu. Masya Allah. Hamidun, Zainabu. Mumtaz. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak Hirsan. Silakan. Aminatu. Aminatu. Mumtaz. Berikutnya? Ammarun. Masya Allah. Mumtaz. Ahsanta. Terima kasih Pak Hirsan. Berikutnya saya minta Pak Rifadino. Pak Rifadino Riza. Silakan. Sa'idun. Dibaca panjang Pak. Sa'idun. Kemudian berikutnya? Fatimatu. Ini harusnya koma ya. Sa'idun, Fatimatu. Terima kasih Pak Riza. Berikutnya Pak Teni. Pak Teni belum ya? Pak Teni silakan. Pak Teni siap? Pak Teni belum siap mungkin. Pak Arsyadi, Muhammad Arsyadi Huda. Silakan Pak Arsyadi. Maryamu. Berikutnya? Aliyun. Maryamu, kemudian Aliyun. Mumtaz. Berikutnya Pak Agus Rukmana. Silakan Pak Agus, siap? Ya Pak. Nah. Setelah Aliyun, Khalidun, kemudian Abbasun. Mbaknya ada tasydidnya ya, ulang. Nah. Abbasun. Nah. Berikutnya Pak Yusuf. Pak Yusuf, silakan. Aisyatu, kemudian berikutnya Muhammadun. Masya Allah, mumtaz. Berikutnya Pak Sindu. Siap Pak Sindu? Safiyatun. Ini bukan ya? Safiyatu. Betul. Berikutnya? Hadijatun. Khadijatu. Masya Allah. Sofiyatu dan Khadijatu. Ini karena nama perempuan tidak boleh tanwin ya. Sofiyatu dan Khadijatu. Masya Allah. Ahsantum. Terima kasih seluruhnya. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan soal nama-nama, boleh. Kalau tidak ada harakat untuk Abbasun, Ammaru, itu tasdid tetap harus ditulis atau enggak? Iya. Kalau dia gundul ya, dia tidak ditulis. Tasdid itu tidak ditulis dalam tulisan gundul ya, dalam tulisan yang tidak berharokat. Jadi tidak ada tasdidnya. Ya, tapi kita membacanya sesuai dengan apa yang seharusnya dia baca ya, yaitu pakai tasdid. Jadi Ammarun, Abbasun. Tapi kalau dalam tulisan gundul itu tidak ada tasdidnya. Karena tasdid termasuk harokat. Ya, tasdid termasuk harokat. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ingin bertanya Ustadz. Silakan Pak. Untuk Aminatu Ustadz. Betul.
A-nya panjangnya itu boleh pakai mad badal yang lurus ke atas nggak? Karena ini kan kayak yang harokat yang panjang 6 harokat itu Ustaz ya. Nah, ya jadi ini bentuk harokat, bentuk mad ya, bentuk mad yang dia lebih dari 2 harokat sebetulnya. Jadi kalau yang berdiri di atas itu, apa yang lurus itu 2 harokat. Kalau ini lebih dari 2 harokat, maka dibacanya aminatu. Memang lebih dari 2 harokat. Aminatu, ya. Oh, oke. Baik Ustaz. Demikian. Nah. Baik. Ustadz mau nanya Ustadz. Silakan. Itu untuk nama yang orang harus tanwin selalu Ustadz. Apa ada tertentu yang ini yang nggak harus tanwin gitu? Untuk nama laki-laki yang berasal dari bahasa Arab, sebagian besar tanwin. Ya, nama laki-laki yang berasal dari bahasa Arab, ya. Sebagian besar tanwin. Ada yang tidak tanwin. Contohnya nama laki-laki berasal dari bahasa Arab yang huruf terakhirnya tak marbutoh. Contohnya misalnya siapa? Contohnya misalnya Usamah. Usamah itu tulisannya alif, sin, alif, mim, tak marbutoh. Belakangnya tak marbutoh. Usamatu. Nah, itu tidak boleh tanwin itu. Tidak boleh usamatun. Ya. Usamatu. Ya. Itu kalau dia berasal dari bahasa Arab. Tapi kalau nama-nama orang yang bukan dari bahasa Arab, ya, maka dia tidak boleh tanwin. Contohnya siapa? Contohnya Salmanu. Salman. Salman itu bukan nama orang Arab itu. Salmanu. Ya, maka dia tidak boleh tanwin. Ya, Salmanu. Contohnya lagi misalnya siapa? Musa. Nah, ini Musa nggak ada tanwinnya itu ya. Harun itu nggak ada tanwinnya itu ya. Jadi ini khusus nama-nama yang memang berasal dari bahasa Arab ya. Muhammadun ini berasal dari bahasa Arab, ada artinya dalam bahasa Arabnya, ada artinya. Muhammadun artinya adalah yang terpuji. Khalidun ini ada artinya dalam bahasa Arab. Khalidun artinya yang kekal. Hamidun ada artinya dalam bahasa Arab yaitu yang dipuji ya. Ini hampir sama dengan Muhammad artinya. Kemudian Yasirun ini ada artinya dalam bahasa Arab, artinya yang mudah ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah nama-nama orang Arab yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti juga dalam bahasa Arab. Maka kalau nama laki-laki dia tanwin ya, kalau nama perempuan dia tidak boleh tanwin. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Insya Allah nanti ada pembahasan lagi soal nama-nama di akhir. Baik, kita masih ada waktu. Kita akan lanjut membahas tentang huruf jar. Ya, kemarin kita sudah bahas 2 huruf jar, yaitu fi dan ala. Maka pagi hari ini kita akan menambah lagi perbendaharaan huruf jar kita, ya 2 lagi, yaitu huruf jar min. Min ini kalau dia bertemu dengan alif lam, maka dibacanya mina. Ya, mina, agar mempermudah membacanya. Karena kalau min saja sukun, sulit membacanya. Jadi min al baiti ya, min al baiti. Jadi min ini kalau ada alif lam setelahnya dibacanya mina, minal. Tapi kalau tidak ada alif lam di depannya, dia tetap pada asalnya dibacanya min ya. Nah, jadi ini huruf jar pertama yang kita pelajari pagi ini yaitu min, dan kemudian yang kedua adalah ila. Ya, min dan ila. Perhatikan, saya akan baca al-baitu ketemu min, minal baiti. Kemudian al-masjidu ketemu ila, ilal masjidi. Silakan di on mic seluruhnya, kita baca sama-sama. Al-baitu. Al-baitu. Minal baiti. Silakan. Minal baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ilal masjid. Masya Allah. Baik, di off mic dulu terlebih dahulu. Saya akan contohkan membaca hiwar di sini. Ya, hiwar itu artinya percakapan.
Sini ada hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Ada percakapan antara mudarris dan Muhammad. Ya. Mudarris berkata, min aina anta? Qala Muhammad, ana minal yabani. Qala al-mudarris, wa min aina Ammarun? Qala Muhammad, huwa minas Sini. Qala al-mudarris, wa min aina Hamidun? Qala Muhammad, huwa minal Hindi. Qala al-mudarris, aina Abbasun? Qala Muhammad, kharaja. Qala al-mudarris, aina dhahaba? Qala Muhammad, dhahaba ila al-mudiri. Qala al-mudarris, wa aina dhahaba Aliyun? Qala Muhammad, dhahaba ila al-mirhadi. Baik. Kita akan baca lagi, tapi saya minta 2 orang saja untuk mempraktekkan membaca. Saya minta yang belum siapa ya? Pak Gagan, siap? Kohar belum. Pak Gagan dan Pak Kohar boleh? Boleh. Nah, Pak Gagan dan Pak Kohar. Masya Allah. Silakan Pak Gagan. Anta takumu bidauril mudarris. Pak Gagan menjadi gurunya. Wa Pak Kohar anta takumu bidauri Muhammad. Tafaddal mudarris. Min aina anta? Nah. Ana minal yabani. Nah, berikutnya. Wa min aina Ammarun? Nah, berikutnya. Wa minas Sini. Huwa minas Sini. Nah, huwa minas Sini. Berikutnya. Wa min aina Hamidun? Wa minal Hindi. Wa minal Hindi. Berikutnya. Aina Abbasun? Nah, berikutnya. Kharaja. Nah, diulang Pak Kohar. Kharaja. Fadal mudarris. Aina zahaba? Nah, berikutnya. Zahaba ilal mudiri. Wa aina zahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Ahsanta. Dhahaba ilal mirhadi. Al-an sekarang gantian Pak Kohar yang menjadi mudarris dan Pak Gagan yang menjadi Muhammad. Tafaddal mudarris. Wa min aina. Dari atas. Min aina anta. Silakan. Min aina anta. Silakan. Qala Muhammad. Aina minal yabani. Ana minal yabani. Ulang. Ana minal yabani. Masya Allah. Berikutnya. Wa min aina Ammarun. Qala Muhammad. Huwa minas Sini. Huwa minas Sini. Qala al-mudarris. Wa min aina Hamidun. Qala Muhammad. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Qala al-mudarris. Aina Abbasun. Nah, berikutnya. Kharaja. Berikutnya. Aina dhahaba. Qala Muhammad. Zahaba ilal mudiri. Nah, qala al-mudarris. Wa aina dhahaba Aliyun. Nah, qala Muhammad. Zahaba ilal mirhadi. Naam, dhahaba ilal mirhadi. Masya Allah. Naam, ahsantuma. Terima kasih Pak Gagan dan Pak Kohar. Taib. Sekarang saya buka seluruhnya mic-nya. Artinya, silakan. Itu dia. Silakan kalau ada yang bertanya artinya. Kata yang belum tahu saja. Kan nggak mungkin semuanya nggak tahu kan? Kata yang belum tahu saja. Silakan. Ada yang bertanya? Yabani. Yabani artinya Jepang.
Nah, ini gambar peta, kharitah Yaban. Peta Jepang. Ya, ini Jepang. Al-Yaban, Tokyo, apa lagi? Apa sih? Itulah pokoknya nama pulau di Jepang. Ada lagi yang ditanyakan? Asin, mana Asin? Cina. Cina. Nah, Al-Hindu, Al-Hindi. India. India, betul. Kemudian kharaja, mana kharaja? Pergi. Betul, pergi, keluar. Keluar. Guru bertanya, Aina Abbas? Di mana Abbas? Muhammad menjawab, kharaja, dia keluar. Ya, kemudian dhahaba, mana dhahaba? Pergi. Aina dhahaba? Di mana perginya? Dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke mudir. Apa itu mudir? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Atau rektor. Atau direktur kalau di perusahaan. Mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana perginya Ali? Muhammad menjawab, dhahaba ilal mirhadi. Baik. Kita baca sama-sama kalau begitu sekarang. Silakan di on mic seluruhnya. Kita baca sama-sama. Istami'u thumma kariru. Dengarkan. Kemudian ikuti. Min aina anta. Silakan. Min aina anta. Ana minal Yabani. Silakan. Wa min aina Ammarun. Wa min Ammarun. Huwa minas Sini. Wa min aina Hamidun. Wa min aina Huwa minal Hindi. Minal Hindi. Aina Abbasun. Abbasun. Kharaja. Aina dhahaba. Dhahaba ilal mudiri. Al-Mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun. Dhahaba ilal mirhad. Masya Allah. Hadhi surah al-mirhad. Ini gambar toilet. Baik, silakan di off mic terlebih dahulu. Nah, ini ada tamarin, ada latihan ya, ada latihan. Perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Saya akan tunjuk satu-satu. Ya, ini langsung dijawab saja. Contoh misalnya nomor 1. Bacanya apa ini? Min ya. Min aina anta. Min aina anta. Maka jawabannya bebas saja jawabannya. Misalnya kan pertanyaannya min aina anta. Min artinya dari, aina mana, anta kamu. Dari mana kamu? Jawabannya ana min Indonesia. Boleh begitu ya. Ana min Indonesia atau ana min Jakarta. Ana min Palembang dan seterusnya. Ya. Nomor 2 juga demikian. Saya akan tunjuk satu-satu. Yang belum siapa ini? Banyak. Banyak yang belum. Kayaknya udah semua ini. Pak Eka belum ya? Pak Eka Yogatama. Salam Ustaz, gabung. Siap. Nah, Pak Eka siap? Siap. Nah, nomor 2. A anta minal Filipina. Silakan dijawab. Na'am, ana minal Filipin. Masya Allah, mumtaz. Naam, ana minal Filipin. Atau boleh juga dijawab la ana min Indonesia.
misalnya begitu ya. Nah, terima kasih Pak siapa tadi? Pak Taufik ya, Pak Taufik ya. Pak siapa tadi namanya? Nah, oh Pak Eka. Nah, berikutnya nomor 3 saya minta Pak Gilang Fatur Rahim. Siapa Gilang? Waduh, maaf Ustadz, baru gabung ini. Baru gabung, Taif. Kita lanjut. Memantau aja Ustadz. Taif. Berikutnya Pak Kurniawan. Siap ista'id. Taif. Pertanyaannya adalah man minasini. Silakan jawabannya. Man minasini. Boleh langsung sebut nama orang saja. Misalnya siapa? Sini artinya apa Ustaz ya? Lupa. Sin artinya Cina. Oh, Cina. Man minasini. Huawei Ustaz. Huawei minasini. Masya Allah. Atau Jet Li ya. Minasini. Masya Allah. Atau nama muslim saja misalnya. Hamidun minasini. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Terima kasih Pak Kurniawan. Berikutnya Pak Helmi. Pak Helmi nomor 4. Siap Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya. Min aina Hamidun? Min aina Hamidun? Silakan. Hamidun minal masjidi. Masya Allah. Boleh. Hamidun minal masjidi. Boleh. Min aina Hamidun? Hamidun minal masjidi. Atau boleh juga nama negara. Hamidun minal Hindi. Misalnya tadi ya. Hamidun minal Hindia. Hamid dari India. Baik, terima kasih Pak Helmi. Berikutnya Pak Teni. Pak Teni siap? Pak Teni belum siap. Berikutnya Pak Teni siap. Masya Allah. Pak Teni silakan nomor 5. Dari nomor 5. Aina dhahaba Abbasun. Aina dhahaba Abbasun. Dhahaba tadi pergi ya Pak ya? Pergi, betul. Abbas pergi, dhahaba. Zahaba fi masjidi. Nah, dhahaba Abbasun ila. Lebih cocoknya ila Pak. Karena pergi ke kan. Kalau pergi ke, betul. Kita ulang. Dhahaba Abbasun ilal masjidi. Boleh? Zahaba Abbasun ilal masjidi. Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih Pak Teni. Alhamdulillah. Berikutnya yang belum tadi. Pak Herianto. Pak Herianto silakan. Siap Pak Herianto? Ya Ustaz. Nah, nomor 6. Zahaba Ali ilal Aliyun ilal mudiri. Nah, ada ilah ya. Zahaba Aliyun ilal mudiri. Silakan jawabannya apa? La. Zahaba Ali ilal tempat masjid. Boleh. Nah, la dhahaba Aliyun ilal masjidi. Ya, kalau kita jawab la berarti kita tunjukkan nama tempat yang lain kan? La dhahaba Aliyun ilal masjidi. Atau boleh juga dijawab na'am. Na'am dhahaba Aliyun ilal mudiri. Masya Allah. Terima kasih Pak Herianto. Jadi demikian ya, ini pertanyaan dengan jawaban bebas sebetulnya. Yang dinilai dari pertanyaan ini adalah benar atau tidak bentuk jawaban kita. Jadi bukan isi jawabannya tadi. Jadi namanya tadi boleh bebas, namanya Hamid, namanya Umar dan seterusnya. Nah, ini menjadi PR ya. Nanti silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 6 ya, tidak perlu diterjemahkan, langsung saja dijawab. Baik. Kita masuk latihan kedua. Masih ada waktu 3 menit. Kita masuk latihan kedua.
sebagaimana sebelumnya, ya. Kalau ada huruf jar maka harus kasrah, ya. Contoh di sini latihan kedua, al-ghurfatu. Al-ghurfatu kamar, ketemu huruf jar min. Minal ghurfati, ya. Al-ghurfatu minal ghurfati, dan seterusnya. Kita on mic seluruhnya, kita baca sama-sama. Silakan Pak, Bu. Kita baca sama-sama. Al-ghurfatu. Silakan. Al-ghurfatu. Berikutnya min. Minal ghurfati. Minal ghurfati. Berikutnya Minal minal hammam. Berikutnya al-mirhadu. Belum ada huruf Al-mirhadu. Nah, berikutnya al-mirhadi. Nah, berikutnya al-yabanu. Betul. Al-yabanu, ya, al-yaban. Berikutnya al-filibinu. Al-filibinu. Berikutnya minal hindi. Berikutnya Minal hindi. Ilassini. Mumtaz. Baik, di off mic terlebih dahulu. Nah, ini ada latihan ketiga. Latihan ketiga kita diminta membaca, ya. Membaca dan menerjemahkan. Min aina Fatimatu. Dari mana Fatimah? Hiya minal hindi. Dia dari India. Ya. Kemudian seterusnya sampai ada berapa nih? Maaf. Ada 7. Hanya ada 7 ya. Jadi ini juga jadi PR, ya. Jadi silakan diberi harokat, kemudian diterjemahkan tadi. Diberi harokat, diterjemahkan. Ini semua adalah kata-kata yang sudah kita pelajari. Jadi insya Allah mudah. Ya, kalau ada yang tidak tahu cara bacanya, silakan dilihat di halaman sebelumnya. Pasti ada kata tersebut yang masih diberi harokat. Ya. Baik, waktu kita sudah habis. Insya Allah sampai sini dulu pelajaran kita. PR-nya sekali lagi saya ulang. PR-nya adalah halaman berapa ini? Halaman 25 ya. Halaman 25. Nomor 1 sampai 6. Yaitu menjawab min aina anta. Kemudian jawabannya apa? Ya. Anta minal Filipin. Jawabannya apa? Dan seterusnya. Tidak perlu diterjemahkan. Kemudian bagian 3. Ya. Nomor 1 sampai 7, tugasnya adalah memberi harokat dan menerjemahkan. Min aina Fatimatu, ya minal hindi, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, ikhwatal iman rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk belajar bahasa Arab. Insyaallah mudah kalau kita ikuti. Tanya dulu, Dad. Stepnya. Pak Ustadz. Silakan. Mau tanya dulu. Ya, Pak Gagan. Membedakan min sama man ketika sama-sama gundul gimana caranya? Ya. Biasanya kalau setelahnya ada aina itu artinya mana, ya kan? Pasti dia itu min. Ya kan? Min dari mana gitu. Gak mungkin man. Karena man itu artinya siapa kan? Gak mungkin siapa mana. Nah, ini gak cocok gitu. Jadi kalau setelahnya itu aina, ya, ini pasti min, gak mungkin man. Ya, karena aina tadi artinya apa? Aina artinya mana, ya. Berarti ini pasti min, dari mana, nggak mungkin dibaca man, siapa mana. Begitu Pak ya? Ya, jadi itu cara membedakannya. Kalau setelahnya ada aina, atau juga setelahnya nama tempat seperti ini. Hiya minal hindi. Hindi nama tempat kan? Dia dari India. Ini pasti min, tidak mungkin man, tidak mungkin dia siapa India, nggak mungkin ya. Jadi demikian Pak. Jadi kita lihat konteksnya, lihat keseluruhan dari kalimat tersebut.
Ustaz. Ya. Ustaz. Sama-sama, Pak. Ustaz, kalau siapa dari India bagaimana? Ustaz? Siapa dari India? Man minal Hindi. Gitu kan? Tulisannya tetap sama. Sama, tulisan tetap sama. Tetap mim nun. Man minal Hindi. Ya. Man minal Hindi. Insya Allah lama-lama nggak bingung, Pak. Jadi kalau sesudahnya ada nama tempat, ini pasti min nih. Ya. Gitu. Saya bisa nanya. Silakan. Kalau susunan predikat dan subjek dalam bahasa Arab seperti apa? Contohnya tadi Ali zahabu atau bisa zahabu Ali. Demikian. Baik. Nah, itu nanti ada pada pelajaran selanjutnya, Pak. Kita belum pelajari, nanti kalau dijelaskan sekarang bingung nanti. Jadi nanti ada pada pelajaran berikutnya bagaimana susunan kata kerja ya, susunan kata kerja dalam bahasa Arab. Kita belum sampai pada pembahasan kata kerja. Ini baru diperkenalkan 1 atau 2 saja kata kerja, tapi belum pada fokus pembahasan kata kerja. Insya Allah nanti ada pembahasan tentang kata kerja, tentang predikat ya dalam bahasa Arab. Insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ustaz, mau nanya Ustaz. Silakan. Iya. Kalau nama daerah atau negara itu harus ada alif lamnya ya di depan. Iya. Yang bukan dari bahasa Arab ya dia pakai alif lam. Yang bukan dari bahasa Arab dia memakai alif lam. Tapi kadang-kadang ada juga nama daerah yang bukan dari bahasa Arab tapi tidak diberi alif lam. Jadi bagaimana patokannya? Ini nggak ada patokannya sebetulnya. Ya contohnya misalnya Jakarta. Itu tidak boleh diberi alif lam al-Jakarta. Atau Bandung tidak boleh diberi al-Bandung gitu, nggak boleh. Ya. Tapi ada beberapa nama negara yang diberi alif lam, al-Filipina, al-Yaban, al-Sin, ya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu tuh kenapa ada negara yang diberi alif lam dan kenapa juga yang tidak diberi alif lam. Itu suka-sukanya orang Arab kayaknya. Jadi belum ketahuan itu. Kenapa ada yang diberi alif lam, kenapa tidak. Saya tanya ke beberapa kawan juga mengajar bahasa Arab, mereka juga nggak tahu. Ya. Demikian. Jadi insya Allah kalau soal nama-nama negara ada salah penulisan, ini dimaafkan, tidak ada tidak ada patokan benar salah yang ketat gitu. Karena ini nama negara yang bukan berasal dari bahasa Arab. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya kira kita cukupkan. Tinggal kita kerjakan saja tugasnya, insya Allah. Bagian halaman 25, bagian 1 dan bagian 3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk terus mempelajari bahasa Al-Qur'an ini, bahasa Arab, bahasanya kaum muslimin, dan semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini ya dinilai sebagai amal soleh, mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu seluruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih.